Knock knock, it's Chit Chat. Halo semuanya, Shalom Alaikum. Selamat datang di podcast Ketuk Pintu. Kesempatan untuk pencapaian tujuan. Perkenalkan, saya Mas Dian. Halo semuanya, perkenalkan saya Setia Rasyotebi dan kami berdua selaku host pada kesempatan kali ini. Nah, sobat keren, kita sudah kedatangan tamu spesial kali ini loh. Ada yang tahu nggak siapa? Bener banget nih Sobat Keren. Jadi pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kepala Sekolah SMA Swasta Pancasila Sintang, yaitu Romo Petrus Juli SSNT. Kepada Romo, mungkin bisa perkenalan lebih detail lagi Romo. Mungkin teman-teman di sana ingin lebih tahu detail tentang Romo. Oke, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Shalom. Saya Pastor Petrus Juli, Kepala SMA Swasta Pancasila Sintang, dan saya sudah berada di persekolahan ini kurang lebih 8 tahun. Jadi kali ini saya diundang oleh OSIS. Saya sangat senang bisa diundang ke sini dan juga anak-anak kreatif dan semua mereka kerja mandiri begitu dari proses editing, pengambilan video dan sebagainya. Dan saya berterima kasih diundang oleh kalian untuk bisa menjadi narasumber di podcast kalian pada hari. Terima kasih Romo karena telah mau hadir di sini bersama kami untuk dapat berbincang Romo. Oke Romo, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita bakal dengerin dulu nih perjalanan singkat Romo, bagaimana Romo dari awalnya seminari menengah hingga sekarang nih Romo bisa menjadi kepala sekolah di SMA Swasta Pancasila Sintang Romo. Ya, oke, baik, terima kasih. Di rekan-rekan sekalian, mungkin para siswa dan juga alumni SMA Pancasila atau juga masyarakat luas yang menjadi pemerhati dari SMA Swasta Pancasila Sintang. Nah, saya masuk seminari menengah itu pada tahun 2001, saya tamat ya, berarti tahun Buat 99 Ya. 99 ya, Pertama 99 ya. ya. Jadi 99 sampai tahun 2001 saya tamat dan juga bersekolah di SMA Pancasila 3 Seminari menengah mulai. Keren banget ya Romo ya. Ya. Perjalanan Romo cukup jauh untuk mencapai sebuah posisi sebagai kepala sekolah di SMA sini ya Romo ya. Bener banget. Iya. Keren banget. Oke Romo, pertanyaan pertama ini mengenai salam khas dari SMA kita Romo, yaitu Ya. Shalom Aleichem. Ya, Assalamualaikum. Shalom Aleichem kan udah menjadi budaya yang sangat harus diterapkan dan Sering ya ya cukup sering diterapkan diterapkan ya, dan sekolah sangat-sangat istilahnya ini wajib di sekolah kita Romo Ya, untuk ya. mengucapkan salam. Bagaimana hal ini ya Romo? Ya, oke. Jadi latar belakangnya ketika saya dipercaya menjadi kepala sekolah, jadi awalnya saya kan 3 tahun di sini sebagai guru biasa dan masuk mengajar di kelas. Lalu tahun 2020 saya diangkat menjadi kepala sekolah. Lalu yang ada di benak saya itu ketika itu bahwa pendidikan itu bukan hanya soal akademis, intelektual saja yang kita bentuk ya, tetapi juga karakter. Nah, salah satu karakter yang mau dibangun soal sapaan salam ini tadi. Ini hal yang sangat sepele, hal yang sangat sederhana sebetulnya. Dan saya terinspirasi dari saudara-saudara kita yang muslim. Nah, yang muslim itu kan mengucapkan Assalamualaikum. Ya. Nah, itu sebetulnya Assalamualaikum itu kan bukan eksklusif muslim, tetapi betul-betul itu sapaan orang Arab begitu. Itu pun tidak sebetulnya melibatkan agama tertentu, tetapi sapaan itu damai sejahtera begitu loh. Itu kan dalam bentuk doanya. Nah, jadi ketika mereka Assalamualaikum, kita menjawabnya Waalaikumsalam. Nah, ini kan ciri khas. Nah, ini siapapun orang muslim kalau bertemu dengan siapapun pasti mengucapkan salam itu. Ya kan? Nah, berangkat dari situ sebetulnya dalam tradisi Katolik atau Kristen itu ada Shalom. Nah, Shalom ini diadopsi dari dalam Ibrani, dalam orang Ibrani, orang Yahudi itu Shalom Aleichem, ya. Shalom Aleichem, ya, bahasa Ibraninya, bahasa
Yahudinya begitu. Nah itu kan itu dipakai asal mula oleh orang Yahudi biasanya itu, dan Yesus juga mengungkapkan itu dalam Injil ketika dia bangkit itu damai sejahtera bagi kamu. Nah itu dipakai diadopsi oleh orang-orang Kristen. Nah, orang Katolik Kristen pakai Shalom Aleichem ini. Jadi ini sejarah itu. Jadi itu sebetulnya mengungkapkan bahwa Shalom Aleichem itu sapaan damai sejahtera bagi kamu. Itu doa loh. Nah, ketika kita menerima salam itu tadi, maka yang menerima itu membalasnya Aleichem Shalom. Jadi seperti itu. Jadi ini bagian dari pembentukan pendidikan karakter. Hal yang sangat sederhana. Dan ini sudah berlangsung sudah berapa tahun ini kita lakukan. Ya. Itu sudah berjalan, dan saya bersyukur sekali kalian dan seluruh warga sekolah itu bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata perjalanannya cukup istilahnya sangat-sangat jauh ya perjalanan ini. Dan ini juga cukup menarik karena ini menjadi sebuah ciri khas dari SMA kita, Romo, karena jarang banget ada sekolah lain yang memiliki salam khas. Tentunya untuk dari murid kepada guru, dari guru kepada murid, seperti itu, Romo. Ya, secara tidak Dan langsung juga ya, kita ya. ini menerapkan budaya 5S juga ya Romo Iya. melalui salam ini ya. Ya, seperti yang kita tahu juga budaya 5S ini cukup menjadi kurang diperhatikan di lingkungan-lingkungan lain, tapi di SMA kita ini menjadi salah satu budaya yang sangat-sangat harus diterapkan, Romo. Iya. Ya, betul sekali. Iya, Oke. tadi itu yang saya tambahkan sedikit terkait dengan ini kan Assalamualaikum sekarang kan harus pakai begini kan. Ya. Iya. Jadi ada itu. Nah, kalau kita ketemu, jadi kalau enggak ini pun kita begini saja. Ini kan bagian dari budaya sekolah. Jadi tidak hanya sekedar mulut, tapi juga dengan sikap ini juga sudah dipraktikkan. Ya, betul banget. Oke, selanjutnya, Pertanyaan Romo. selanjutnya Romo. Ini pertanyaan mengenai etos dan tujuan Romo menjadikan etos ini sebagai moto dari sekolah kita itu apa sih Romo? Ya, jadi terkait dengan etos ini kan singkatan dari Educate to Save ya. Ya. Jadi mendidik untuk menyelamatkan. Nah, asal muasal ini ditetapkan tahun 2019. Saya belum kepala sekolah waktu itu. Jadi 2019 itu ditetapkan pelindung sekolah Santa Rosa Penyerini. Ya. Nah, mengapa harus ada pelindung sekolah? Karena ini kan sekolah di bawah keuskupan yang notabene berciri khas kekatolikan. Jadi harus ada nilai-nilai tertentu. Seperti misalnya kalau sekolah lain, Santo Petrus, Santo Paulus, ya, Gembala Bayi, nah Santo Ignatius Singkawang, ini kan mereka kan di bawah perlindungan santo-santo itu. Ya. Nah, kita ini kan tidak ada ciri khas yang mengatakan bahwa kita ini di bawah santo mana. Nah, lalu saya mencari SMA Pancasetia Sintang ini didirikan pada tanggal 7 Mei Ya. ya 81. Nah, lalu saya mencari siapa ini santo-santo pelindungnya yang diperingati pada tanggal 7 Mei. Dicarilah, lalu dapatlah Santa Rosa Venerini. Nah, itu diperingati tanggal 7 Mei bertepatan dengan sekolah ini didirikan. Dan Santa Rosa Venerini ini seorang guru. Dan dia punya moto, punya spirit educate to save. Lalu inilah yang diadopsi oleh sekolah mendidik untuk menyelamatkan, menjadi disingkat sebagai etos itu. Itu asal muasalnya. Ya, itu dia tadi sobat keren semuanya, asal muasal dari moto sekolah kita yaitu etos atau educate to save. Nah, sobat keren semuanya, dengan adanya moto sekolah kita ini ya atau educate to save, mendidik untuk menyelamatkan, semoga sobat keren semuanya dapat bersama-sama ya untuk membantu sekolah kita mewujudkan moto sekolah kita ini yaitu educate to save. Dan semoga Educate to Save ini dapat diimplementasikan bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan teman-teman, kehidupan sehari, maupun di lingkungan masyarakat teman-teman di mana teman-teman tinggal semuanya. Oke, Romo, selanjutnya Romo. Ini tentang nilai keren, Romo. Mengapa nilai keren itu penting, Romo, untuk diterapkan? Iya, baik. Nah, saya mau tanya juga nih, nilai keren, keren tahu nggak apa itu nilai keren? Jadi keren itu apa? Singkatan dari apa? Keren itu Kasih, kasih, empati, empati, Ya. religius, edukatif, dan nasionalis. Oke, nah untuk mencapai tadi etos itu, educate to save, mendidik untuk menyelamatkan. Artinya menyelamatkan di sini bukan hanya menyelamatkan, artinya membantu siswa berkembang secara akademis, tetapi moral, intelektual, spiritual, sosial, emosional. Menyelamatkan mereka dari kebodohan, dari moralitas yang tidak benar. Nah, itu tadi tujuannya. Maka ditetapkan itu tadi. Nah, untuk mencapai etos ini, maka perlu ada korkelu. Korkelu itu nilai utama yang dihayati oleh sekolah, dan nilai itu yang dituangkan dalam nilai keren. Ya, keren. Mengapa saya pilih keren? Ya,
Keren itu supaya mudah ingat di benak kita, itu mudah gitu loh. Iya. Oh, SMA Banjar Setia Sintang keren. Keren banget. Katanya Nah, cukup sering kita dengar juga ya. Iya, jadi itu menjadi di benak orang, bukan hanya kita warga sekolah, tetapi orang yang entah itu alumni atau orang yang berencana mau masuk ke sini, mereka sudah, oh, SMA Pancasila ini keren. Nah, keren itu ya, itu tadi kasih empati religius, edukatif, nasionalis yang mudah diingat di benak kita. Dan memang untuk mencapai tadi etos itu harus dengan 5 nilai ini, 5 nilai keren ini. Ini yang kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ini, dan sudah berjalan. Nah, selama ini sudah berjalan dengan segala program kegiatan yang kita lakukan yang memang mengarahkan bahwa kita akan mencapai eh, eh, spirit sekolah educator set itu dengan menjalankan menghayati nilai-nilai keren. Keren banget ya ternyata. Nah, sobat keren semuanya, ini kita udah mendengarin dari Romo mengapa nilai keren itu sangat penting diterapkan, entah itu di lingkungan sekolah dan juga untuk teman-teman semuanya. Semoga nilai keren ini dapat diimplementasikan dan diterapkan dalam lingkungan teman-teman dan dalam kehidupan teman-teman sehari. Jadi teman-teman semuanya, kita harus tetap menjadi siswa keren dan berjiwa-jiwa keren. Oke, selanjutnya Romo. Kami ingin bertanya nih, Romo, mengenai proses sekolah tanpa tong sampah, Romo, dari dulu sampai sekarang. Mungkin apa saja halangannya dan lain sebagainya. Oke. Nah, proses sekolah tanpa tong sampah ini juga, ya, program ini juga dari asal muasal ya dari menerjemahkan nilai keren itu. Di situ kan ada nilai empati ya. Iya. Itu kan empati ya. Nah, empati itu. Nah, empati itu bukan hanya soal kita peduli pada sesama, tetapi juga empati peduli pada lingkungan hidup. Nah, jadi asal muasal bagaimana sekolah ini saya membuat program tanpa tong sampah. Karena sebelum saya menjadi kepala sekolah dan saya mengalami sendiri bagaimana sekolah ini memproduksi sampah itu begitu banyak. Di depan sana di depan gerbang itu ada tong besar itu, dan di situ selalu meluber ke jalan dan tidak terangkut. Dan itu menjadi masalah. Nah, lalu di sekolah ini ada tong sampah, lalu pagi-paginya karena tidak terangkut, pagi-paginya dimakan kucing sampah itu, lalu mana tidak ada orang pun yang peduli, bahkan lewat begitu saja. Ini menjadi sebuah persoalan. Nah, lalu saya menetapkan ketika COVID waktu itu, sekolah tanpa tong sampah, jadi siswa itu belum masuk, kami sudah mulai dari para Bapak Ibu guru. Susah minta ampun. Ya, sampai sekarang juga masih susah, tetapi sudah saya nilai itu 80% sudah jauh lebih dari dulu. Ya, ketika saya masuk ke sini dengan sampah yang ada itu. Jadi sudah sekitar 80% kita sudah berubah. Itu luar biasa gitu. Bagi saya itu luar biasa. Walaupun masih banyak kita lihat ada yang meninggalkan sampah, tapi itu sudah jauh berkurang. Dan itu harus diapresiasi. Itu sakit. Mengapa ini harus terus kita jalankan? Karena kan kelas 10 masuk kan dengan budaya baru kita kan. Iya. Nah, lagi harus kita terus menerus. Kalian yang kakak kelasnya harus mengedukasi adik-adik kelasnya bahwa kita punya budaya seperti ini. Sehingga mereka yang tadinya tidak punya budaya sekolah tanpa tong sampah atau membuang sampah sembarangan, di sini harus ikuti budaya yang sudah ada terbentuk. Itu proses terus menerus. Nanti kalian sudah tamat, ganti yang baru. Kalau tidak kita ini kan amburadul lagi kan. Iya. Nah itu, jadi seperti itu untuk bagaimana kita peduli pada lingkungan kita. Oke, Sobat Keren semua, ternyata panjang sekali ya perjalanan sekolah kita dalam menjalankan program sekolah tanpa tong sampah ini. Nah, seperti yang kita tahu juga ya, saya Agus ya, terkadang membuang sampah sembarangan itu masih sering ya dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga dengan adanya program ini itu merupakan gebrakan yang sungguh luar biasa ya untuk meningkatkan kesadaran kita dan juga empati kita. Gimana? Nah, kalau seperti yang kita tahu juga sobat keren semuanya, budaya buang sampah sembarangan tuh udah kayak seperti budaya di Indonesia, teman-teman semuanya. Namun di SMA Pancasila, budaya ini dapat dicegah dengan adanya sekolah tanpa tong sampah, dan ini cukup keren sekali untuk diterapkan teman-teman semuanya. Dan juga kita tahu sekali bagaimana perjuangan Romo untuk mengatasi hal ini, teman-teman semuanya. Kita sudah dengarin dari Romo tadi gimana cara Romo memperjuangkan hal ini semuanya, dan hal ini cukup tidak mudah, namun berhasil. Sudah 80% tadi Romo katakan, hal ini sudah berhasil diterapkan dan sudah jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, di mana sekolah kita sangat berserakan, kata Romo tadi, masih seperti sekolah-sekolah pada umumnya yang menerapkan bagaimana sekolah meninggalkan sampah. Namun sekarang sekolah kita sudah lebih baik, dan seperti yang saya tahu Romo, kalau di Kota Sintang ini sepertinya sekolah kita merupakan sekolah sepertinya salah satunya ya, Iya. sekolah tanpa tong sampah ya dari kabupaten ini. Dan ini keren banget.
Keren nih merupakan tentunya. gebrakan yang luar biasa Iya, sekali ya. sangat-sangat keren. Nah, selanjutnya Romo, tadi Romo sudah menjelaskan bagaimana implementasi yang telah perjuangan Romo memperjuangkan sekolah tanpa tong sampah ini Romo. Ya. Sekarang kita ingin menanyakan ini Romo, aksi nyata apa yang sudah Romo lakukan dalam mengatasi sekolah tanpa tong sampah ini Romo? Iya, jadi aksi nyata yang pertama sekali itu kita membuat sekolah ini di setiap kelas itu tidak ada lagi menyediakan tong sampah. Ya. Itu yang pertama. Itu melatih kita semua, tidak mudah. Ya. Bapak Ibu guru juga berlatih dan tidak mudah. Bapak Ibu guru juga ternyata sulit. Karena ini kan sudah menjadi budaya kita orang Indonesia Ya. ya. Dari kita lahir kita sudah dibiasakan untuk membuang sampah dimanapun. Ya. Dimana kita menghasilkan sampah langsung buang Langsung buang. begitu saja. Ya, itu sudah Ya. budaya. Nah, Romo. mengubah itu tidak mudah. Jadi membuat sekolah dan kelas tanpa tong sampah itu tidak mudah. Ya, itu yang pertama sih itu tadi. Lalu yang kedua, selain itu juga ada gerakan-gerakan yang kita peduli pada lingkungan hidup. Misalnya pernah dilakukan di sini setiap hari lingkungan hidup atau apapun yang terkait dengan tema lingkungan hidup, kita melakukan aksi bersih-bersih. Kita mengumpulkan sampah pernah di Popel, pernah di pasar, keliling, lalu juga di lapangan terbang, bekas lapangan terbang itu, nah kita melakukan itu. Lalu juga mendirikan bank sampah. Nah, ini kan saling keterkaitan ya. Jadi untuk membentuk dan membiasakan siswa punya perilaku yang baru terkait dengan sampah. Jadi punya kebiasaan baru. Gitu. Lalu ada Gemawa Cita, ada Berpita, ada itu semua yang berpihak pada lingkungan hidup. Tidak hanya soal sampah, tapi juga soal lingkungan hidup yang lain yang kita berusaha untuk mencarikan solusi. Ternyata hal ini sangat-sangat keren banget ya. Banyak hal-hal kecil yang dapat kita lakukan ya Romo, menjaga lingkungan kita sekitar. Seperti sobat keren tahu, hal-hal tersebut sudah dilakukan Romo dan dapat ditiru juga sobat-sobat keren. Karena hal ini sebenarnya dari yang kecil dulu, baru kita dapat berubah menjadi hal lebih besar. Kita nggak bisa berubah, langsung berubah menjadi lebih besar gitu sobat keren. Dari yang sudah Romo Juga lakukan dapat tadi. kita lakukan di mana saja Iya. ya. Jadi selain dari menjaga lingkungan sekolah kita, kita juga sudah sepatutnya menjaga lingkungan sekitar kita dimanapun kita berada. Dan juga kita tahu kalau semakin tahun itu negara kita mengalami peningkatan pembuangan sampah teman-temannya. Sampah makin tahun makin meningkat dan ini merupakan sebuah upaya prihatin terhadap bagaimana cara kita mengatasi dampak supaya nanti sampah-sampah ini tidak menyebabkan berbagai masalah lingkungan. Seperti kita tahu juga semakin hari ini rasanya semakin panas banget ya Romo ya. Apalagi kita di Kalimantan ini ya. Dan panas ini ternyata juga dapat disebabkan karena adanya sampah. Sampah-sampah yang menumpuk akhirnya menyebabkan sinar-sinar matahari tadi dari atmosfer terjebak gara-gara adanya sampah. Tidak dapat langsung memantulkan ke bumi. Oke teman-teman semuanya, mungkin sobat keren sudah tahu seperti apa hal-hal kecil yang dapat dilakukan untuk mengatasi bagaimana kita menjaga lingkungan tadi. Jadi harapannya kita semua dapat menerapkan ya hal ini Ya. dan juga membuka dari kita sendiri untuk berempati terutama terhadap lingkungan. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya Romo. Ini terkait dengan literasi. Nah, bagi Romo, apa sih Romo pentingnya literasi itu dan mengapa literasi ini harus dilakukan terutama oleh anak-anak dan juga remaja? Ya, literasi ini penting karena saya melihat dan berdasarkan pengalaman di sekolah ini kan kita kan tidak berasal dari satu SMP yang sama. Ya, Nah, tentu saja pola pendidikan di setiap SMP itu beda-beda sehingga anak yang masuk ke SMA Pancasila ini bermacam ragam. Ada yang masuknya ketika di kelas 10 masih mengeja, membacanya masih mengeja. Iya, benar banget. Nah, jadi literasi baca tulis yang dasarnya saja itu masih mengeja. Jadi baca tulisnya saja kita belum lancar. Berarti ini kan menjadi sebuah masalah dan harus ada solusi seperti apa. Gitu. Maka literasi ini digiatkan. Kalau dulu pernah ada pojok literasi atau membaca 15 menit, tetapi tidak cukup dan itu tidak jalan. Nah, ketika ada ruang literasi khusus yang tujuan tadi untuk mengatasi masalah yang ada, solusinya tidak hanya sekedar para siswa itu bisa mahir baca tulis. Bukan hanya kita menikmati karya orang, tetapi kita bisa menghasilkan karya. Nah, buktinya kan kita sudah menerbitkan 2 buku ya. siswa. Nah, itu luar biasa, lompatan luar biasa loh. Benar banget. Yang tadinya kita siswanya banyak tidak bisa baca tulis, lalu
mulai dibiasakan, dan itu juga terbuka untuk semua siswa nanti ya untuk bisa menghasilkan karya. Jadi bukan hanya penikmat karya saja, tetapi juga menciptakan, menghasilkan karya. Itu harapan dari dirinya ruang literasi itu tadi, ya, ruang literasi yang ada di sekolah ini, dan meningkatkan literasi kita, bukan hanya literasi baca tulis, nanti ada literasi digital seperti kalian ini literasi digital namanya. Kalian belajar, ya, belajar menjadi media untuk menyampaikan pesan apa yang baik di sekolah ini lewat media ini, podcast ini tadi kan kita menyampaikan. Nah, ini bagian dari literasi sebetulnya, literasi digital, literasi keuangan, dan literasi apapun, dan kita pelan-pelan prosesnya untuk membangun agar budaya literasi itu di sekolah ini menjadi semakin berkembang. Luar biasa sekali ya ternyata Sobat Keren. Ternyata literasi itu sangat penting ya, dan juga melalui literasi ini kita bisa mengembangkan berbagai macam karya. Lalu juga dari literasi ini kita itu bisa mendapatkan banyak sekali ilmu, karena seperti yang kita ketahui juga ya Romo ya, bahwa buku itu adalah jendela dunia. Dan juga sebenarnya zaman sekarang ini tingkat literasi bangsa kita ini semakin menurun sebenarnya. Banyak masyarakat kita ya Romo ya, semakin malas membaca sekarang Romo. Dan ini sungguh cukup membantu Romo. Dan kalau malas membaca gitu, itulah akibatnya kita terjadi berita-berita bohong. Iya, betul. Jadi kita mudah meneruskan itu tanpa kita mengkritisi isi dan membaca secara betul-betul. Lalu kita bisa kenakan. Iya, Nah, itu menandakan bahwa masyarakat kita Indonesia juga lemah dalam hal literasi. Hingga informasi yang bohong pun kita sampaikan, sehingga kita bisa kena juga. Iya. Jadi sangat penting ya edukasi mengenai literasi, terutama dimulai dari lingkungan sekolah juga. Bahkan seperti yang Romo sampaikan tadi, ada siswa kelas 10 yang bahkan membaca saja masih perlu mengeja ya Romo. Betul. Ya. Padahal hal ini seharusnya dari SD sudah bisa diajarkan untuk lancar membaca. Betul. Namun sampai SMA malah ada yang nggak bisa membaca dengan lancar. Jadi program ini sangat membantu ya, sehingga yang awalnya mungkin belum bisa nih ya baca tulis, lalu nanti bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Teman-teman di literasi juga sangat-sangat keren tentunya, dapat menerbitkan 2 buku. Bayangkan saja menciptakan 2 buku, yang dimana ini tentunya dapat menjadi persaingan nanti di antara sekolah-sekolah lain, dan dapat menciptakan inovasi baru dan keren banget di sekolah kita. Karena menciptakan buku itu bukan hal yang mudah sebenarnya Romo. Cukup sulit. Sulit. Namun dengan usaha dan kemauan untuk melakukan literasi tadi, tentu hal ini dapat mudah diterapkan. Oh ya, nanti jangan lupa ya, nanti saya sedang mencetak 12 cerpen saya, itu jadi bagian literasi, nanti dibaca di situ. Oke, Dan proses cetak. Ya. teman-teman semuanya jangan lupa ya buat baca cerpen ciptaan Romo. Ada 2 cerpen loh. Ini 12 ya. Aduh. Bahkan banyak sekali. Ya. Ini kalau boleh tahu isinya apa aja nih Romo? Jadi selama 8 tahun saya bekerja di SMA Penca Setia, saya tuangkan di situ dalam bentuk cerpen. Nah, ada kelas hati saya tuangkan di situ, lalu juga ada kelas no attitude, soal no attitude, jadi anak-anak yang bermasalah seperti itu. Jadi banyak sekali inspirasi yang bercerita tentang bagaimana saya dulu di pendidikan, lalu saya angkat dalam bentuk cerpen. Sekarang sedang proses menuju percetakan, masih di. Oke. Jadi dari sini kita juga bisa tahu ya bahwa melalui pengalaman-pengalaman juga kita itu bisa menghasilkan suatu karya ya, Sobat Keren semuanya. Ternyata kalau kata orang, guru terbaik itu adalah pengalaman teman-teman. Betul. Dan pengalaman juga nggak bisa didapatkan kalau kita malas membaca. Teman-teman harusnya sering-sering literasi teman-teman. Jangan malas membaca. Percuma kita mau punya banyak pengalaman tapi malas membaca. Gimana nih? Aduh. Oke, Romo, selanjutnya Romo, kita ada pertanyaan, mengapa pentingnya edukasi tentang bullying Romo? Sementara kita tahu negara kita sendiri merupakan masih banyak banget nih Romo. Sering ya kita jumpai didengar kasus-kasus tentang bullying di persekolahan. Ya. Romo. Oke. Ya, bullying ini sudah kita luncurkan di sekolah ini sebelum menjadi sekolah penggerak ya. Di sekolah penggerak kan ada proyek yang itu Banglah Jiwa Raganya, yang temanya itu topiknya itu tentang bullying. Nah, sebelum itu mungkin kalian belum di sini waktu itu kita membuat program stop bullying itu yang 5 jari itu. Belum di sini. Itu kenapa bullying ini penting? Bullying itu kejahatan. Ya, benar banget. Setuju. Setuju. Setuju enggak? Setuju banget Romo. Bullying itu kejahatan, ya. Dan menimbulkan korban, bukan hanya korban, bisa kehilangan nyawa loh. Ya, bisa membuat orang stres akhirnya bunuh diri. Nah, maka sekolah ini sangat menekankan bahwa bullying itu sangat penting
anti bullying itu sangat penting untuk dilakukan di persekolahan. Dengan kasus-kasus di Indonesia kan sebagian besar itu cerita di persekolahan, lingkungan persekolahan itu kan bullying paling Iya. banyak, ya. Dan itu luar biasa, itu kejahatan luar biasa. Nah, bagi saya itu kejahatan luar biasa. Nah, kita tidak membenci pelakunya, tetapi kita dampingi gitu. Lalu korbannya juga. Nah, jadi kita berpihak kepada korban dan juga pelaku untuk bisa tidak melakukan perundungan atau bully itu. Jadi betul kita bukan hanya sekedar dan ini kan menyangkut juga pendidikan karakter ya. Ya, Romo. Bukan hanya soal otak saja yang terbentuk, tetapi karakternya terbentuk, termasuk perilaku untuk tidak melakukan tindakan perundungan atau bully tersebut. Nah, Romo, seperti yang kita tahu juga, Romo, masih banyak sekali kasus-kasus bullying yang bahkan ini dilakukan oleh guru, Romo. Ya. Kasus-kasus bullying ini. Ya. Nah, kalau menurut Romo sendiri, bagaimana pendapat Romo tentang guru-guru yang bahkan mereka ini yang melakukan bullying kepada murid-murid, Ya. bukan sebaliknya gitu. Ya, ya. Bagi saya bullying atau anti bullying itu kalau di sekolah ya bukan sasarannya atau objeknya itu bukan hanya siswa saja, Ya. tetapi seluruh warga sekolah, Warga sekolah. termasuk Semua saja guru. bisa. Ya, Nah, ketika guru menjadi pelaku bullying, berarti dia bukan guru yang baik. Dia bisa menjadi teladan, harusnya guru yang menjadi teladan gitu loh. Karena dia yang dianggap sebagai orang tua, orang yang dewasa yang di sekolah. Ketika guru justru menjadi pelaku bullying, justru guru itu harusnya tidak bisa menjadi guru. benar sih, Romo. Betul, Romo. Cuma Romo ini kasusnya sering banget Romo ditemukan seperti ini, Romo. Bahkan Ya, ini malah terbalik gitu, Romo. Ada guru membuli siswa membuli guru, dan sesama siswa bahkan seperti ini. ya, Dan ini cukup menjadi prihatin bagi negara kita, Romo. Ya. Sampai-sampai kita menerapkan adanya proyek anti bullying Ya, untuk betul. mencegah hal ini. ya. Nah, kalau menurut Romo sendiri ya, Romo, sejauh ini bagaimana perkembangan anti bullying ada di sebelah kita, Romo? Iya, kalau penilaian saya sejauh yang saya alami dan saya berkarya di sini, sekian tahun itu ada tren penurunan begitu. Bullying ya. Artinya kasus-kasus yang ditangani terkait bullying ini walaupun masih ada, Ya, ya, baik itu yang mungkin terdeteksi atau yang tidak gitu ya. Artinya yang diam-diam dilakukan begitu, baik oleh siswa dengan siswa atau guru dengan siswa atau siswa dengan guru, masih terjadi dan pernah terjadi kasus besar pembulian itu lewat media sosial. Bagaimana siswa satu kelas itu membuli guru di grup WhatsApp itu terjadi juga. Nah, tapi ada tren penurunan apalagi dengan adanya proyek P5 itu terkait dengan bangga juaraganya yang kita anggap kompeten tentang ini, diharapkan semakin menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan. Nah, itu harus ditumbuhkan kesadaran itu. Tidak bisa dengan aturan-aturan saja, tetapi siswa betul-betul harus menyadari bahwa itu baik. Ya, Romo. Cukup keren juga ya, Romo, ya teman-teman semuanya, dan juga pernyataan dari Romo tadi mengenai anti bullying yang sudah diterapkan di SMA kita dan berbagai cara agar menerapkan ini dan juga mengimplementasikan anti bullying ini. Dan ternyata menurut Romo hal ini cukup menjadi prihatin dan benar-benar bukan buat Romo doang, tapi bagi kita Kita semua semua. ini juga menjadi prihatin. Karena seperti yang kita tahu banyak sekali kasus-kasus bullying yang ada di negara kita. Bahkan ini menjadi sebuah prihatin dan sebuah perhatian yang cukup besar. Bahkan banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya menyebabkan kehilangan nyawa seseorang seperti yang telah Romo sampaikan tadi. Dan saya berharap kalau bullying ini dapat dihentikan di seluruh daerah ya, dan juga ini sangat-sangat mempengaruhi tentunya dalam aspek seperti kesehatan mental dan aspek lain. Pendidikan juga semua. Iya, Iya. benar. Jadi terkadang juga bullying ini bisa dilakukan ya Romo, entah itu dari hal-hal kecil maupun langsung Ya. ke hal luar biasa. Terkadang juga mungkin kita sering nih menjumpai orang-orang yang mungkin hanya ledek-ledekan di Ya. bawah, tapi malah berujung membuli Ya. temannya. Ya, Dan sebenarnya ledek-ledekan itu dianggap normal loh sama warga-warga sini. Padahal ledek-ledekan itu dapat menyebabkan akhirnya timbul rasa sakit hati dan akhirnya terpikirkan untuk melakukan suatu tindakan yang berlebihan gitu loh, Mo, dari seorang pelaku. Dan sampai akhirnya terjadilah sebuah ya seperti kehilangan nyawa sebagainya. Dan ini cukup sangat-sangat memprihatinkan, Mo. Banyak sekali ya dampak dari bullying lalu ini. kalau kalian ingat kan kita sekarang kan ada doa kepada Santo Pelindung kalau Iya, untuk ada. mengatasi itu kan. Nah, itu bagian dari juga membentuk kesadaran ya. Ya. Ada bahwa bullying itu jahat. Wah, ternyata
luar biasa sekali ya. Ternyata kita juga bisa loh menerapkan program anti bullying ini, terutama juga melalui doa ya Romo. Iya. Jadi secara tidak langsung selain dari menerapkan program anti bullying, kita juga bisa menerapkan nilai religius di dalamnya. Kita juga menerapkan nilai religius ini tentunya bukan hanya untuk mendoakan korban supaya korban hilang dari rasa traumanya juga ya teman-temannya. Tapi doa ini juga ditujukan kepada pelaku agar pelaku dapat Sadar. dapat sadar kalau hal ini sebenarnya sangat-sangat tidak baik teman-teman. Betul. Oke, Romo. Selanjutnya, ini pertanyaan terkait dengan kelas sehati. Kira-kira apa sih Romo? Tujuan dari Romo menciptakan adanya kelas sehati ini? Iya. Oke. Kelas hati ini saya bentuk lahir dari semua itu untuk menjawab sebuah permasalahan gitu. Ya, betul. Kita harus mencari solusi. Jadi kalau masalah hanya tinggal masalah, nggak ada solusinya, kan berarti kita nggak berkembang ya sebagai Iya. manusia ya. Begitu juga kalian tahu masalah, tetapi nggak ada solusinya, berarti nggak akan berkembang gitu. Nah jadi kelas hati ini perlu dipahami kelas singkatan dari kemauan dan keikhlasan. Itu singkatan dari kelasnya. Kemauan dan keikhlasan. Ke hati itu kenali kesalahan, H itu hadapi konsekuensi, dan T itu restorasi diri. Maka kemauan dan keikhlasan untuk kenali kesalahan, hadapi konsekuensi, dan restorasi diri. Itu singkatan dari kelas hati. Nah, mengapa ini dibentuk? Karena untuk menjawab permasalahan siswa-siswa yang sudah didampingi oleh wali kelas, dibawa ke BP berkali-kali kan. Ya. Jadi proses ke BP buat surat pernyataan di atas materai, langgar lagi. Buat lagi, panggil orang tua, langgar lagi. Sampai berkali-kali. Nah lalu saya harus memberi sebuah kebijakan mengeluarkan anak ini atau mempertahankan. Iya. Kalau saya mempertahankan, tidak ada jaminan dia bisa berubah. Buktinya sudah berkali-kali tidak ada berubah, ya kan? Nah, berarti saya harus mengeluarkan dia. Lebih baik dikembalikan ke orang tua atau pindah. Nah, saya merasa beban. Di situ saya beban ya. Jadi saya mikir, kalau malam tidur, wih, bersalah saya ini. Berdasarkan lapor dari, tidak salah mereka melaporkan dari wali kelas dengan BK karena proses sudah selesai kan? Nah, saya bertanggung jawab untuk mendampingi lagi. Jadi di fase terakhir saya dampingi lagi di program kelas hati, maka saya buka ini. Jadi mereka yang bermasalah itu betul-betul didampingi. Saya tidak melihat mereka sebagai bermasalah, tetapi membantu, menolong mereka untuk bisa dibantu menjadi lebih baik dan berubah. Itu tujuannya. Jadi saya bukan kapasitas menjadi hakim atau menghakimi anak yang bermasalah. Karena anak yang bermasalah juga punya hak yang sama untuk bisa berubah. Dan saya fasilitasi di kelas hati. Maka di cerpen saya nanti itu ada di situ. Jadi beri kesempatan anak untuk salah. Karena dari kesalahan biasanya orang akan tangguh untuk menjalani kehidupan dan bisa menjadi sukses ketimbang orang yang tidak pernah salah merasa diri dia benar terus. Dan saya tidak punya hak untuk menghakimi mereka yang bersalah, tetapi membantu mereka, menolong mereka. Dan ini merupakan tujuan dari etos mendidik untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. Walaupun mereka tadi kelihatannya hancur dengan masalahnya, tapi jangan kita tambah hancur lagi hidup mereka. Iya, betul. Selamatkan. Jadi seperti itu ya Sobat Keren semuanya, tujuan dari adanya kelas hati ini. Jadi kelas hati ini itu juga mendukung moto dari sekolah kita ya Romo, yaitu educate to save atau mendidik untuk menyelamatkan. Nah, ini juga merupakan suatu inovasi yang sangat keren ya Romo yang sudah diciptakan. Dan setahu saya juga ya Romo, mungkin di Kabupaten Sintang ini bisa jadi ya Romo, hanya sekolah kita saja yang menerapkan adanya kelas hati ini. Jadi untuk membimbing anak-anak yang sekiranya mempunyai masalah untuk nantinya diselamatkan, tidak menghancurkannya. Iya, betul. Nah Romo, jadi di pertanyaan selanjutnya nih Romo, kita ingin pertanyaan Romo, gimana sih cara Romo membimbing anak kelas hati ini? Padahal kita kan tahu sendiri bagaimana anak kelas hati ini, kenapa mereka bisa masuk ke sini ya kan? Iya, Nah, gimana cara Romo membimbing mereka sampai Dapat berubah ya, ya. berubah dan menjadi sadar gitu kalau Iya, mereka berbuat salah. iya. Pertama tentu untuk masuk ke kelas hati ini sudah melewati proses, tidak ujuk-ujuk anak masalah langsung ke kelas hati. Iya. Tapi tahapannya sudah diproses wali kelas ke guru BK, sudah ada laporannya penanganan seperti apa, tidak berubah. Sudah berapa kali? 3 kali kan, maksimalnya 3 kali ditangani ke BK. Tidak ada berubah, baru diusulkan masuk ke kelas hati. Nah lalu wali kelas mengusulkan, anaknya setuju, orang tuanya setuju. Rekomendasi dari wali kelas dan guru BK. Jadi tidak sembarang masuk. Lalu ada tahapan-tahapan di kelas hati itu, ada tahapan-tahapan, maka ada panduannya, ada buku panduannya untuk di kelas hati, ada tahapan-tahapan pendampingannya.
nanti identifikasi masalahnya apa dulu, lalu ada coaching personal, ada coaching kelompok, lalu ada permainan, ada game, nanti ada macam-macam lagi untuk mereka menyadari kesalahannya, lalu memperbaikinya. Lalu setiap setiap kita punya kesalahan pasti ada konsekuensi kan? Iya, betul. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik tidak ada konsekuensi, Konsekuensi baik. ada rewardnya kan? Iya. Nah itu maka yang tadi konsekuensinya bukan hukuman fisik ya, tetapi hukuman yang mendidik, yang membuat mereka sadar bahwa oh saya salah, lalu saya membuat konsekuensi dari kesalahan yang saya lakukan ini apa. Lalu mereka punya pin khusus. Ya. Mungkin mereka akan dibully loh. Iya. Oh anak kelas 1 ini anak bermasalah. Saya katakan jangan hiraukan apa yang mereka katakan. Kalau kelas 1 yang bermasalah, kalian sadar, kami sadar bahwa kami salah, kami tidak berbuat tidak benar, lalu kami mau memperbaiki diri. Ketika orang mengatakan anak kelas 1 ada yang bermasalah, justru orang yang mengatakan kamu dia bermasalah, Iya, betul. Benar Mas. ya kan? Iya. Karena dia merasa dirinya tidak punya masalah kan, benar kan? Iya benar. Mas Ah, ya. justru dia yang perlu Jatuhnya masuk kelas menghakimi ya, Romo ya. jatuhnya menghakimi. Iya. Maka jadi mereka happy saja. Jadi saya mengajarkan di situ supaya mereka ketika masuk ke kelas itu jangan seperti orang yang sudah seperti tidak ada harapan hidup lagi, tetapi mereka akan punya harapan hidup yang baru. Benar banget Romo. Dan nggak semuanya loh Romo, kalau ternyata orang-orang seperti itu tuh di masa depan jadi orang-orang yang terbelakang, Gagal. jadi orang gagal. Iya. Bahkan ada loh di suatu saat di satu cerita tuh orang-orang seperti itu malah jadi sebuah orang-orang besar istilahnya. Betul. Orang yang sukses Iya, orang ya. Kan sukses. banyak sekali pengalaman dari kegagalan, dari mungkin permasalahan dia itu bisa menjadi orang sukses. Kayak penemu lampu kan berapa kali kan? Iya. Iya, Kita bisa betul. dimaki sama. Kalau dipikir-pikir kalau emang kita cuma ngitung gagal kita ya ini emang nggak bisa ya. Cuma kalau kita ingin berubah dari kegagalan, ingin belajar dari kegagalan, pasti ini dapat menghasilkan sebuah yang namanya inovasi baru. Hanya jangan diperbudak oleh kegagalan. Iya. Nah, benar banget. orang yang berani sukses dari kegagalan, dia berani berubah kan? Iya. Berani merestorasi diri kan? Benar banget. Kalau dia tinggal di situ nggak mau berubah, ya tetap akan hancur. Iya. Nah. Iya sih Romo. Kalau cuma bertahan di situ dengan kehancuran-hancurnya, meratapi Iya. nasibnya istilahnya Iya, Romo, iya, betul. pasti tidak bakal hancur terus-terusan Iya, gitu. iya, Jadi jika ada kemauan untuk terus maju, kita pasti bisa. Iya. iya. Kalau ada mau berubah, kalau kalian mau berubah pasti bisa kok. Jangan hanya meratapi nasib bahwa kalian ini orang-orang yang terbelakang gitu, orang-orang yang selalu gagal. Iya. Namun kalian juga harus berpikir gimana cara merubah nasib ke depannya agar dapat berkembang lebih baik lagi. Iya. Ternyata tujuan kelas 1 ini cukup keren seperti itu ya sobat. Dan menarik sekali cara Romo membimbing mereka. Jadi ternyata kita bisa tahu loh sobat keren, melalui sekolah juga kita bisa dapatkan bimbingan lewat Romo loh dari kelas 1 ini. Dan ini juga dijalankan demi mewujudkan moto sekolah ya Romo tentunya ya. Nah, dan luar biasa sekali ya Iya, kata dia setuju menanya. banget. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya Romo. Kami ingin bertanya nih Romo tentang pendapat Romo soal ekstrakurikuler dan prestasi dari siswa dan siswi baik di bidang akademik maupun non akademik yang ada di sekolah kita, Romo. Iya, baik. Ekstrakurikuler kita memang tidak bisa menjawab semua keinginan anak ya. Iya. Jadi karena juga keterbatasan misalnya soal siapa yang menjadi pembinanya begitu kan. Jadi sumber daya manusia pelatih dan pembinanya begitu, dan juga pasti terkait dengan juga anggaran gitu untuk Iya. membayar pelatih dan pembina. Tetapi sejauh yang memang menjadi sebuah tren dan juga dikenal oleh masyarakat luas, apa-apa ekstra kita yang itu kita usaha genjot. Contohnya basket, drum band, lalu ada hal yang baru itu sanggar ini kan baru nih. Iya, baru. Nah, saya mengadakan alat musik itu kan juga tidak murah itu. Nah, setiap tahun itu pelan-pelan. Nah, saya membayangkan kalau dari zaman saya dulu di sini sudah ada, sudah jauh lebih itu. Iya. Nah, tapi saya kan tidak mau menyalahkan situasi, Ya. tetapi harus kita berpikir, jangan kita memikirkan yang lalu, tetapi kita pikir ke depan. Siswa di sini luar biasa potensinya, ya. Kalian-kalian ini kan luar biasa sekali potensinya. Nah, itu berusaha dikembangkan. Tidak bisa serta-merta harus 100% bisa, tetapi prosesnya bertahap. Pengadaan segala sarana prasarana juga mesti bertahap. Nah, saya sangat bangga, sangat senang sekali ya. Kalau yang ngirim ke Pontianak, ke Petrus 2 tahun betul-betul itu kan mahal itu biaya ke sana. Tapi mereka tidak juara. Loh, saya mengirim mereka bukan tujuan untuk juara kok. Nah, Iya. Karena kalau lomba itu menang dan kalah itu hal yang biasa. Kalau udah menang ya kalah. Iya. Ya kan? iya sih Romo. Jangan hanya siap menang saja, tapi harus siap kalah. Nah, tujuan ngirim ke Pontianak supaya mereka punya attitude bertanding itu seperti apa, punya mental ketika bertanding di Petrus Cup itu seperti apa. Di sana orang sudah
maju. Lalu kita belajar dari situ. Ketika mereka main di Sintang, nggak ada kendala lagi. Mereka bisa dengan enjoy-nya. Ketika mereka kalah juga harus tahu tidak boleh kalah itu nggak terima. Lalu lalu bikin onar begitu. Tidak benar beda. Nah, sangat membanggakan sekali. Apalagi tahun ini luar biasa sekali. Dan itu saya pikir potensi yang luar biasa dan anak-anak itu banyak sekali bakat minat yang mesti harus didukung. Dan saya bangga sekali dengan apa yang dicapai oleh SMA Pancasila lewat para siswanya. Kami sekolah hanya fasilitator saja, tetapi siswa yang betul-betul punya potensi dan harus didukung. Ya, bukan persoalan bahwa mereka harus senang, tetapi mereka punya pengalaman dan juga dari pengalaman itu mereka belajar tentang kehidupan. Tidak hanya untuk 3 tahun selama di sini, tetapi untuk jangka panjang setelah mereka tamat dari sini juga punya tujuan hidup. Wah, ternyata mantep banget ya Sobat Keren semuanya. Romo juga sangat mengapresiasi ya segala pencapaian yang diraih oleh siswa-siswi yang ada di SMA Swasta Pancasila Sintang. Nah, jadi bagi Sobat Keren semuanya, semoga pencapaian-pencapaian yang sudah diraih oleh kita bisa membuat kita terinspirasi ya untuk bisa menciptakan dan juga membuat karya-karya baru yang sehingga nantinya bisa membuat kita belajar lebih juga. Tadi juga Romo sudah mengatakan bahwa menang dan kalah itu hal yang biasa ya. Jadi kalau semisalnya kalah juga itu tidak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan pengalamannya. Kalau kita mau menang terus sih, ini sih mustahil juga sih sebenarnya Ya, seperti betul. apa gitu. Nah, tapi Romo, bagaimana pendapat Romo kalau tentang siswa-siswi yang punya bakat dan minat, cuma dia ini nggak berani untuk masuk ke lingkungan tersebut Romo, karena dia maunya istilahnya mau di zona nyamannya Romo. Dia nggak mau keluar dari zona nyaman untuk mencari tantangan baru gitu Romo. Kalau dia ini bisa mengembangkan bakatnya lebih, cuma kira-kira dia ini udah terlanjur nyaman di zona nyamannya, dia itu nggak Jadi berani, tidak mau mencoba ya keluar. tidak mau mencoba berkeluar gitu Romo. Nah, sebetulnya juga harus ada, kalau anak-anak seperti itu, mesti harus ada program pendampingan juga, gitu. Pendampingan yang memang ini juga harus menjadi agenda sekolah, begitu. Artinya untuk pembinaan anak-anak berprestasi, ya, berprestasi dalam berbagai bidang, sehingga mereka didorong untuk tadi itu berani, gitu loh. Tidak hanya sekedar dia berada pada zona nyaman seperti yang kalian katakan itu, tetapi betul-betul harus berani explore, mencoba itu dan harus ada sebuah komunitas dan juga mungkin ke depan itu mesti harus dipikirkan, ya harus dipikirkan oleh sekolah ini, bukan hanya oleh guru atau oleh kepala sekolah, tetapi oleh siswa juga seperti kalian yang hidup di antara teman-teman kalian yang tahu situasi itu. Nah, kayak anak ini kan bisa menjadi tempat wadahnya. Nah, didorong seperti itu, ya. Dan itu sebetulnya anak itu harus dibuat menyadari bahwa dia punya potensi. Ya. Alasan mengapa dia takut tadi itu kan juga pasti ada alasan. Ya, pasti ada Itu kan harus diidentifikasi, ya, supaya dia juga bisa bertumbuh, bukan hanya sebagai siswa Pancasila lalu membawa nama besar sekolah ini, bukan hanya soal sini. Kalau sini 3 tahun itu ngapain gitu kan? Ya, Tapi ketika mereka ada di sini di Masnata dengan bakat minat potensi yang ada bisa berguna untuk membantu orang lain dan membantu dirinya untuk semakin berkembang. Itu jauh lebih besar, lebih hebat. Hebat banget ya ternyata teman-teman. Jadi Romo ini nggak cuma mengapresiasi murid-murid yang pintar secara akademik teman-teman, tapi non akademik juga sangat diapresiasi oleh Romo teman-teman semuanya. Romo sangat mendukung berbagai prestasi bakat serta minat teman-teman semuanya dan sobat-sobat keren semuanya yang ada di SMA kita teman-teman semuanya. Nah Romo, di sekolah kita juga sudah menerapkan ini Romo tentang program P5. Iya. Bagaimana pendapat Romo tentang program P5 yang ada di sekolah ini Romo? Iya. Nah, sekolah penggerak itu kan ya karena kepala sekolah yang ikut tes sehingga menjadi sekolah penggerak ya. Nah, itu kan perjalanan yang nggak mudah. Saya gagal. Saya ikut yang angkatan pertama gagal, nggak lolos. Nah, karena saya kan baru jadi kepala sekolah, baru 1 tahun. Lalu yang kedua, saya ikut lagi diundang. Nah, kalau saya misalnya berpatokan saya gagal, malah saya ikut lagi, nanti gagal lagi. Saya ikut lagi yang kedua, lolos. Nah, lalu ditetapkan di SMA Pancasila sekolah penggerak angkatan kedua. Nah, lalu setelah ditetapkan itu, jadi ada 4 sekolah saja SMA di Kabupaten Sintang, termasuk SMA Pancasila satu-satunya yang swasta sendiri. Nah, lalu kita harus melaksanakan program pemerintah ini. Ya, jadi intra, ekstra, dan co-curricular. Co-curricular itu yang P5-nya itu. Nah, jadi P5 itu sebagai program pemerintah tadi untuk menjawab bukan hanya soal intelektual saja akademis, tetapi yang non akademis juga proyek-proyek itu tadi. Nah, ini luar biasa gitu. Jadi ada perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia terkait dengan P5 ini. Ya, jadi bukan hanya menjawab
kebutuhan akademis siswa guru, tetapi betul-betul memfasilitasi bahwa siswa itu punya berbagai aspek yang bisa dikembangkan dan juga menjawab persoalan dan siswa harus menjadi bagian dari solusi. Ya, bagian dari solusi terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia. Ya, tapi kalau untuk kelima di sekolah kan menjawab permasalahan yang memang ada di persekolahan dan juga di lingkungan masyarakat Ya, sekitar. benar banget. Nah, jadi ini betul-betul luar biasa ya. Jadi P5 ini luar biasa. Nanti kalau ganti kurikulum, ganti menteri ini kan mau ganti menteri ini. Iya. Nanti ganti kurikulum, kita sudah punya ini. Kalau ini baik ya kita pertahankan. Iya. Ya, tanpa kita mengabaikan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi ini baik untuk kita, baik untuk sekolah, baik untuk siswa. Ya kita ya tetap pertahankan. Jadi apa yang sudah baik Ya. dilanjutkan. Betul. Yang baik lanjutkan dan apa yang buruk pastinya kita tinggalkan. Evaluasi ya. Kita evaluasi So, seperti apa ke depannya teman-teman semuanya. Jadi program P5 ini cukup sangat-sangat menginovasi dan sangat-sangat membuat siswa ini menjadi siswa yang kreatif ya Romo ya, Ya, karena betul. berbagai bagaimana cara siswa dapat mengembangkan seperti bakat dan minat mereka di dalam hal ini Romo. Ya, Ya. Selanjutnya Romo, ini pertanyaan terakhir untuk Romo. oke. Hal tersulit atau tantangan apa yang pernah Romo hadapi nih Romo selama Romo menjabat sebagai kepala sekolah? Ya, ya. Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, Ya. karena saya ini kan pastor, Benar. Romo gitu. Ketika kuliah menjadi Romo itu kami 12 tahun dari SMA, tidak mudah. Ya, untuk Panjang bisa ya. menjadi Romo, kami 16 orang, tidak sisa berdua, tidak mudah. Nah, di proses pendidikan itu kan, kami tidak diajarkan tentang bagaimana menjadi guru, karena kan untuk menjadi pastor, bukan untuk menjadi guru di sekolah. Iya. Jadi nggak ada pelajaran mata kuliah yang terkait dengan bagaimana kita membuat RPP, modul ajar, dan sebagainya. Tidak ada. Nah, dan saya harus ditempatkan di sini. Ya, ditempatkan di sini. Ya, ya saya terima saja karena harus taat kan. Nah, kesulitan saya dan tantangan saya membagi saya ini dalam dua peran sebagai guru kepala sekolah yang harus di sekolah Senin sampai Sabtu dan juga sebagai seorang pastor yang hari Minggu harus melayani. Nah, itu kan sibuk gitu loh. Iya. Nah, sibuk terus. Jadi sepanjang nggak ada liburnya, Senin sampai Minggu itu nggak ada liburnya. Nah, ini repotnya saya membagikan itu. Di sini harus profesional, sebagai seorang pastor juga harus melayani, kan tidak bisa ditinggalkan. Salah satunya tidak bisa ditinggalkan untuk dijalani. Nah, ini tantangan yang berat, tidak mudah. Dan tidak semua orang mau. Ada pastor tidak semua orang mau. Lalu yang kedua, ketika saya terbatas dalam hal ilmu sebagai seorang profesional tenaga pendidik, kepala sekolah. Nah, kalau saya mau kuliah lagi kan repot. Umur sudah tua. Nah, tetapi sekarang banyak tawaran, baik seminar, webinar, online. Nah, saya aktif. Mulai dari COVID sampai sekarang saya aktif untuk ikut pelatihan apapun yang menunjang profesionalitas saya. Karena saya bodoh, tidak punya pengalaman di bidang pendidikan, maka saya harus belajar sendiri, mandiri. Dan itu yang menyebabkan saya bisa berinovasi-inovasi, menciptakan hal-hal baru di lingkungan pendidikan, sehingga itu bisa membawa dampak. Jadi belajar sendiri itu sangat penting, dan saya sangat suka belajar. Jadi tantangan itu tadi. Hal yang tersulit, nggak ada sih yang tersulit. Saya mau 8 tahun di sekolah, rasanya di tahun-tahun pertama sulit. Ya, saya nggak diterima di sekolah juga ya. Ya, jadi saya juga diteror dengan 29 nomor juga pernah. Ya, orang yang tidak suka dengan saya sebagai kepala sekolah itu terjadi, dan saya hampir mau keluar, tapi akhirnya memutuskan untuk tetap di sini. Selagi saya dipercaya, saya bertanggung jawab di sini. Nah, jadi segala pengalaman itu membentuk saya, mendewasakan saya, dan membuat saya untuk tidak mundur, tetapi maju. Maka kalau ada masalah, jangan mundur, maju. Hadapi masalah itu, dan cari solusi. Gitu. Kita panjang sekali ya perjalanan Romo dari dulu pertama kali menjabat hingga sekarang bisa menjadi kepala sekolah yang cukup inspiratif ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, dari cerita Romo juga nih kita bisa belajar bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi dan juga temui itu janganlah membuat kita jadi mundur ya, Ya. ataupun menganggap aku nggak bisa nih menghadapi ini, itu nggak boleh ya. Betul. Jadi kita harus hadapi dan lawan segala permasalahan itu. Ya. Karena juga di setiap permasalahan itu pasti ada solusinya ya Romo. Betul. Jadi jika kita ada kemauan untuk belajar, kita Ya. pasti bisa. Ya. Tapi ini Romo, kan tadi kan kita udah dengar nih tantangan dan kesulitan Romo nih. Jadi mungkin pastinya di setiap tantangan kesulitan itu pasti ada seperti kayak kebahagiaan. Nah, Iya, betul. menurut Romo nih, apa pengalaman terbaik Romo selama Romo
seumur hidup yang pernah Romo hadapi gitu Romo. Pengalaman terbaik, Pengalaman terbaik. terhebat gitu dan Ya, capaian tertinggi Romo selain. eh, kalau pengalaman terbaik saya yang kalau di sekolah ini, ketika anak-anak yang bermasalah, dia berubah dan berhasil tamat dari sini, itu kebahagiaan yang tak terbayarkan. Lalu ketika alumni-alumni datang ke sini, yang saya tahu dulu dia bermasalah, lalu dia datang ke sini dengan sudah dengan membawa hasil, dia selesai kuliah punya kerja, bagi saya itu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan seorang guru itu ketika melihat siswa itu berhasil sukses. Bukan mereka memberi uang kepada kita, tetapi mereka mengenang kita datang ke sini dan mereka dengan membawa hasil, dan itu kebahagiaan yang luar biasa, tidak terlukiskan. Nah, jadi eh, itu yang membuat saya itu dalam hidup saya itu merasa bahwa ternyata menjadi guru itu punya hati. Wah, luar Keren biasa banget sekali ya ya. teman-teman semuanya, ada super keren. Oke Romo, sepertinya sudah selesai waktu kita Romo dan pertanyaannya juga sudah habis Romo. Ya, Jadi gimana nih Sangat KPB? seru ya ngobrol bersama Romo hari ini. Kita juga bisa belajar banyak ya, Selus, dari Iya, obrolan kita nih bersama Romo di benar kesempatan Pak. kali ini. Ya. Semoga dengan podcast ini juga teman-teman dapat belajar dari banyak pengalaman yang telah Romo berikan kepada kita dan hal untuk mengembangkan dirinya teman-teman. Ya. Ya, betul. Nah, jadi harapannya teman-teman nih, sebagai generasi emas, kita tentunya itu harus meningkatkan diri kita. Dan semoga sobat keren semuanya yang menonton podcast ini juga dapat menjadikan podcast ini sebagai inspirasi juga ya, sehingga kita bisa memanfaatkan segala kesempatan demi mencapai tujuan kita semuanya. Sehingga kita bisa bersama-sama towards to the golden generation. Sekian dulu podcast Ketuk Pintu kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga untuk Romo kami mohon maaf Romo apabila Juga Romo ada atas kata waktunya. kesalahan kami dan kelakuan kami yang kurang menyenangkan untuk Romo. Oke. Kami ucapkan Terima terima kasih kasih dan dan shalom shalom alaikum.